Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dianto, kelas 5A, NIM 181782. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan yang ada di materi mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan yang dimana ada 5: perkembangan kebugaran, perkembangan keterampilan, perkembangan emosi, perkembangan moral dan intelektual, perkembangan moral dan afektif. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu adalah pengembangan kebugaran. Kita harus tahu dulu nih, perkembangan itu apa dan kebugaran itu apa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kebugaran. Tapi kita harus tahu dulu nih, perkembangan itu apa dan kebugaran itu apa. Perkembangan adalah kemampuan perilaku sosial anak yang akan berkembang atau tidaknya, atau misalkan terhambat. Ya, kita harus tahu dulu nih, si anak bisa berkembang dalam jangka yang panjang atau yang pendek. Misalkan anak bisa terhambat itu di kemudian hari, misalkan kita tidak memantau anaknya dari misalkan kecil sampai dewasa. Nah, kita di sini sebagai guru atau orang tua harus tahu nih perkembangan anak. Misalkan anak tuh inginnya apa nantinya besarnya. Nah, anak itu akan menceritakan, saya mau jadi ini, saya akan jadi ini. Nah, di situ juga itu adalah keinginan, tapi di sini adalah perkembangan dalam fisik anak atau pertumbuhan anak, yang dimana perkembangan sendiri itu adalah suatu emosi atau misalkan suatu dalam fisiknya sendiri, apakah anak akan bisa berkembang lebih dewasa atau tidak. Nah, di sini juga kita harus tahu kebugaran itu apa. Kebugaran itu adalah aktivitas si anak dalam melakukan sesuatu. Nah, kita sebagai guru atau orang tua harus tahu nih kebugaran si anak tersebut. Anak nih biasanya melakukan olahraga atau tidak, atau melakukan sebuah gerak tubuhnya atau tidak. Nah, kita di sini harus tahu nih, anak itu harus diberikan kebugaran. Misalkan dari yang kecil, yang tadinya hanya merangkak, nantinya anak akan bisa berjalan dengan sendirinya, atau kita latih. Misalkan anak dipegang oleh kitanya, nanti misalkan dia merangkak awalnya, nanti lama-lama dia akan bangun berdiri. Nah, di situ kita harus tahu nih, anak itu akan bisa jalan di umur berapa. Nah, di situ kita akan menggabungkan dari perkembangan kebugaran. Nah, jadi perkembangan kebugaran itu tersebut suatu perubahan atau suatu perilaku sosial anak yang akan nantinya berubah, yang misalkan dari anak kecil sampai dewasa tersebut. Ya, selanjutnya ada perkembangan keterampilan. Ada lanjutannya dari misalkan perkembangan keterampilan itu sendiri. Kenapa? Perkembangan keterampilan itu kita sebagai orang tua harus tahu nih, anak itu pengen jadi apa. Pengen jadi apa dalam artian kita harus tahu anak misalkan mempunyai keahlian. Misalkan anak nanti yang dari udah anak bisa berlari, kita harus sudah tahu nih anak nantinya akan inginnya menjadi misalkan pelari, misalkan atau sprinter atau apapun. Nah, kita harus latih dalam artian kita mengembangkan potensi anak dalam misalkan anak emas. Dalam artian anak emas itu ya kita mengolah anak itu, dalam artian kita juga tidak bisa memaksakan sebenarnya, tapi kan dalam kehidupan anak kan anak ingin, tapi kita tidak dibantu, ya sama aja bohong. Ketika anak ingin ya kita harus bantu, harus mensupport apapun itu, dengan cara ya kita harus beri pelatihan-pelatihan keterampilan tersebut. Jadi ketika kita memberikan keterampilan kepada anak, misalkan dalam gaya berlarinya ataupun apa ya, ataupun skillnya, kita harus tahu nih step by stepnya. Ketika umur segini kita harus beri pelatihan yang seperti ini. Ketika umur nantinya dewasa sedikit, kita akan beri beban lebih kepada anak tersebut. Nah, sama halnya pada guru, kita menjadi guru sekolah dasar, kita harus tahu nih porsi anak. Misalkan anak itu banyak, tidak sedikit, tapi kita harus tahu satu-satunya anak. Misalkan kita harus seleksi anak. Nah, kita harus tahu nih anak ini jago skillnya apa. Nanti yang satu yang lainnya berbeda. Misalkan ada yang olahraga bela diri, olahraga sport dalam artian lari ataupun apapun, kita harus tahu. Misalkan kita tidak bisa menjerumuskan anak dalam satu olahraga atau satu keterampilan, tapi kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan sebuah pengembangan keterampilan tersebut.
Selanjutnya ada perkembangan emosi. Nah, di sini ada faktor yang harus kita tahu nih, emosi setiap anak itu berbeda. Kita sebagai guru sekolah dasar harus tahu nih porsi anak-anak yang mempunyai emosi yang sangat tinggi. Biasanya anak yang tidak ingin diatur akan melakukan sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang tidak diinginkan oleh kita sebagai guru atau orang tua. Misalkan anak ketika kita harus begini, anak tidak mau, pasti anak akan melakukan sebuah berontakan, misalkan ya dia melebar atau dia kesel dengan dirinya sendiri, kenapa saya harus seperti ini, kenapa saya harus seperti itu. Tapi kan kita harus tahu dulu nih, si anak emosi dalam artian apa. Ketika kita memberikan yang porsi atau yang lebih, kita harus tahu nih, oh berarti saya sebagai orang tua atau sebagai guru sekolah dasar tidak akan memberikan yang lebih dari posisi anak tersebut. Nah, beda dengan nantinya ketika anak sudah dewasa sedikit, anak akan tahu, oh posisi saya seperti ini, saya akan melakukan seperti ini, seperti itu. Nah, ketika anak masih kecil, kita tidak bisa memaksakan. Kita memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan sebuah keterampilan atau sebuah pengembangan atau apapun. Karena apa? Karena ketika anak kecil itu anak aktif, dia tidak mau disuruh-suruh, tidak mau dikekang, dalam artian anak harus ini, harus itu, harus begini. Ketika dewasa ya kita sudah tahu sih pemikiran anak akan berbeda dengan anak kecil. Anak kecil inginnya bebas, tidak mau diatur-atur. Dari situ kita harus tahu nih, setiap anak memiliki porsinya berbeda-beda. Apalagi kita nanti sebagai guru sekolah dasar, kita mempunyai anak siswa murid yang banyak, kita harus tahu satu sama lain, anak ini mau begini, anak mau begitu, ya kita harus turuti. Tapi ada dalam jangkanya atau circle-nya itu kita harus searah gitu. Jadi kita tidak bisa ya kesana kesini, tapi kita tujuannya benar. Misalkan kita memberikan olahraga atau apapun, ya kita harus satu, dengan dalam artian ya kita harus sama gitu. Lalu ada perkembangan mental dan intelektual. Nah, di sini kita harus tahu nih mental si anak usia dini itu seperti apa. Kita sebagai guru sekolah dasar harus tahu mental anak akan dibuat ketika anak dari kecil sampai dewasa. Kenapa? Karena mental itu membuktikan bahwa si anak akan beraninya atau tidaknya ketika kita memberikan porsi yang diibaratkan porsinya lebih. Tapi si anak akan tahu nih, saya pasti bisa. Ada juga yang anak, saya nggak bisa. Nah, kita harus tahu nih, kita sebagai guru atau sebagai orang tua memberikan, misalkan saya misalkan nanti sebagai orang tua saya memberikan, dek nyapu atau apa, ya anak, oh nyapu, kan anak akan melihat sayanya si anak itu. Dari situ saya tahu nih anak mempunyai mental, oh berarti anak ini berani. Dalam arti berani itu bisa melakukan apa yang saya suruh sebagai orang tua atau sebagai guru. Misalkan saya sebagai guru, ya lah olahraga ini, nah anak akan mengikuti. Berarti dari situ saya udah tahu juga anak mempunyai mental yang sangat berani, yang sangat sangat dalam artian bisa melakukan apa yang diberikan oleh saya sebagai guru. Nah, di sini intelektual apa? Kecerdasan dalam berpikir. Kecerdasan dalam berpikir apa? Ketika saya memberikan pelajaran ataupun suruhan kepada anak akan berpikir, oh saya disuruh sama guru saya atau saya disuruh sama orang tua saya, buat apa tujuannya. Dari sekolah dasar anak akan tahu berpikir dalam artian dia bisa memiliki perilaku yang kecerdasan sangat tinggi. Karena apa? Ketika anak diberikan pelajaran, anak akan tahu, oh saya akan diberikan pelajaran yang nanti kedepannya saya akan bisa berkembang dalam pikiran dan perilakunya. Nah, di situ ada kejelasan yang sangat lurus dari perkembangan dari yang pertama tadi kebugaran, terusnya moral, emosi. Nah, kita harus tahu nih, anak harus bisa, ya kita tidak bisa menuntut anak, tapi anak akan berpikir sendiri dengan suruhan kita sebagai orang yang lebih tua atau kita sebagai orang tuanya. Nanti misalkan di sekolah kita sebagai gurunya, di rumah kita sebagai orang tuanya, atau di rumah kita sebagai kakaknya, si anak kecil akan berperilaku yang akan mengakibatkan si anak bisa melakukan sendirinya tanpa membebankan orang lain. Beda dengan nantinya anak akan dewasa anak akan lebih pintar berpikir, pintar melakukan sebuah kegiatan dalam artian ya kan tadi saya bilang, saya akan memberikan sebuah suruhan kepada anak tersebut, akan
mereka akan berpikir ketika saya memberikan suruhan yang ada positifnya, mereka akan lakukan. Kalau ketika saya memberikan suruhan yang negatif, mereka akan berpikir, ah ini negatif, jadi si anak tidak akan melakukannya seperti itu. Beda dengan nantinya, pokoknya si anak yang masih di bawah umur, misalkan masih sekolah dasar, mereka akan mengiyakan. Beda dengan nantinya kalau misalkan anak sudah dewasa, mereka akan lebih pintar berpikir karena anak tersebut sudah memiliki pola pikir yang sangat jauh. Selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan moral dan afektif. Nah, di sini yang goldnya itu kenapa? Karena ketika kita memberikan suruhan kepada anak yang nantinya misalkan kecil atau dewasa, anak akan tahu, akan mengambil baik buruknya yang kita suruh. Ketika kita memberikan suruhan atau memberikan apa ya, nih harus begini, anak akan tahu baik buruknya. Oh ini baik buat saya, ini baik buat kehidupan saya, perkembangan saya. Misalkan anak akan memberikan sebuah, saya misalkan sebagai pelatih, ini nih latihan seperti ini yang baik buat kamu. Si anak akan berpikir, oh iya bener, ini baik buat latihan saya. Ketika buruk dalam latihan, ya saya memberikan yang sangat berat. Nah, anak akan tahu juga, oh ini nggak baik buat saya, buat perkembangan saya nantinya ke depannya. Tapi anak akan harus bisa mengambil baik buruknya ketika anak diberikan porsi yang sesuai. Beda ketika saya melatih anak yang sudah besar, diberikan yang buat latihan buat anak kecil, mereka mah akan terima karena apa? Beda dengan yang nantinya anak kecil. Anak kecil akan merasa beban ketika saya memberikan porsi latihan yang buat anak dewasa. Wah ini berat, susah, seperti itu. Jadi si anak akan menolak baik buruknya ketika saya menjadi pelatih memberikan sebuah materi atau sebuah latihan. Anak akan tahu nih. Jadi ketika kita memberikan sebuah latihan kepada anak, ya anak akan tahu perkembangan saya akan seperti apa nanti ke depannya. Kalau misalkan buruk, ya tidak akan terima. Ketika perkembangannya baik, ya anak akan menerima seperti itu. Lalu ada afektif itu perasaan dalam artian apa? Ketika kita memberikan sebuah latihan yang buat si anak berkembang, anak akan tahu nih perasaannya, aduh capek, aduh apa. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai guru sekolah dasar atau sebagai pelatih ataupun yang lebih tua dari anak tersebut, anak akan merasakan perasaan yang misalkan, aduh ini susah, aduh ini susah. Apalagi kita di sekolah dasar itu rawan, dalam artian rawan, anak tidak bisa melakukannya dengan paksaan karena kita harus memberikan arahan dulu. Dalam artian arahan ya kita pelan-pelan, tidak bisa langsung seperti itu. Beda dengan nanti anak yang sudah dewasa, karena apa? Anak dewasa melakukan sebuahnya tidak pikir panjang, tapi anak dewasa akan melakukannya ketika menurut dia itu benar, menurut dia itu baik, seperti itu. Makanya kita harus tahu nih, anak itu akan melakukan sebuah perkembangan yang menurut dia baik atau buruknya. Terus anak itu akan merasakan perasaan lah, sepertinya perasaan yang baiknya buat dia apa, takut ataupun apa. Jadi si anak akan berpikir lagi ke depannya seperti itu. Sekian materi yang saya bisa jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.